kembali lagi ke Ngobrol Bareng Kita Bikin Paham episode 7. Kembali lagi dengan host kalian yang tercinta hari ini, aku Desi. Halo, kali ini aku bersama Kak Dania dari Tasyura, yang mana hari ini udah baik hati banget. Terima kasih banyak ya Kak, udah setuju untuk jadi bintang tamu acara kecil-kecilan kita hari ini. Oke, jadi a little bit introduction. Tasyura itu adalah sebuah band yang berasal dari Yogyakarta, dan terakhir kali Tasyura udah mengeluarkan album di tahun 2019 ya Kak? Yes. Oke, judulnya Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya. Boleh nggak cerita sedikit tuh, gimana sih Tasyura come to be gitu? Dulu tuh Gusti punya band, aku sama Dita punya band juga. Terus bandnya masing-masing bubar. Kayak ya gitulah. Terus aku sama Gusti jadi suka bikin lagu berdua gitu. Ini waktu kuliah ya Kak ya berarti? Aku udah lulus, Gusti masih kuliah. Ini 2016. Ya ampun, aku baru masuk kuliah dong Kak itu. Iya, Gusti masih kuliah, aku udah lulus sih. Kita suka bikin lagu di parkiran dekat warung bubur gitulah. Ini beneran. Oh iya? Iya, gitaran berdua bikin lagu. Terus ya udah. Jadi beberapa lagu yang pertama jadi itu dulu Tatap. Oh. Tatap sama Ruang. Udah habis itu bergulir aja. Kalau lagi pengen cerita apa, ngobrol terus diskusi lah, kita harus jadi lagu. Oke. Nah, jadi aku mau nanya nih Kak, terkait bermusik tuh kan ya there's a lot going on more than singing gitu ya. Industri yang ada di Indonesia saat ini tentu saja sangat beragam, sangat diverse, dan juga pasti banyak challenges dong yang dihadapin gitu. Challenges seperti apa sih Kak yang Kakak hadapi, apalagi ketika membawa musik dan naratif yang dibawa oleh Tasyura yang of course very angry dan very critical, dan juga apakah industri musik di Indonesia sekarang itu welcoming sama naratif yang seperti itu, yang critical, yang angry, yang mengajak orang-orangnya kayak ya tinggal diam gitu. Kalau challenge ada yang kami sadari di tengah perjalanan, yaitu pola komunikasi. Iya, cara ini mungkin ya, pilihan bahasa, pola komunikasi. Kalau lagu sih udah nggak kita atur-atur ya teman. Begitu interview, terutama interview media, di atas panggung ngomong apa gitu. Ya emang, apalagi setelah aku kerja di campaign gitu ya, ya emang harus ada penyesuaian bahasa dari audiens yang ini ke audiens yang itu gitu, dari media yang ini ke media yang itu. Karena ternyata paling mahal itu kita kan berhadapan sama gatekeeper banyak ya. Jadi untuk dapat akses buat membicarakan satu isu di space tertentu gitu, akses ke situ yang mahal ternyata. Baik mahal tuh bukan mahal uang ya, tapi kesempatannya. Terus kalau kita ignorant ya dengan ya udah gue emang cuma ngomong ini gitu, cara gue ngomong emang gini, ya emang isunya ini kok, itu kan fakta gitu. Ya jadinya terlalu arogan. Emang harus ya lu lihat juga lah kanan kiri lu. Kalau nggak habis itu ya akhirnya lu malah nggak bisa ngomong apa-apa, atau ya gitulah. Itu ya paling challenge ya. Soalnya kalau industri sendiri kan ya selama lu rame gitu ya, selama lu ngeluarin sesuatu yang baru, fresh, kayaknya ekosistem berjalan aja gitu. Ada yang nonton kok gitu. Ya walaupun kadang ada pesan-pesan sebelum naik panggung gitu kan, nanti ngomongnya jangan terlalu ini ya. Bodoh amat sih biasanya. Jadi yang paling susah tuh sebenarnya media interaction ya justru. Iya, di pola komunikasi itu ya. Maksudnya lu tetap bisa kok membicarakan satu isu tanpa gimana ya ngomongnya ya. Ya dengan ini ya, bukan terus jadi hati-hati, bukan, tapi ya kasih komedi dikit lah. Iya. Jadi kayak menyesuaikan
audiensnya siapa. Iya, kan lu bisa ngomongin sesuatu tanpa ngomongin sesuatu kan bisa kan. Pesan sponsor gitu-gitu ya. Itu tantangan yang lucu sih kadang kayak. Boleh tahu nggak sih Kak, kayak inspirasi Kakak dan kenapa Kakak memutuskan lagu-lagunya tuh sonically seperti ini gitu? Kayak is there any decision ketika memutuskan sonically lagunya emang pingin terdengar ragey atau terdengar kayak sangat discontent gitu, atau ini sesuatu yang natural gitu kan? Kalau inspirasi beda-beda ya. Gak dari Kakak aja kayak as a person gitu. Ya emang gimana menjawab ini? How do I answer this? Sebenarnya lebih ke kita jadi lebih sering bertanya balik ke orang kalau orang nanya kenapa sih lo nulis lagu kayak gini gitu. Soalnya hal-hal yang kita bicarakan tuh adalah masa lo nggak ganggu sih sama hal itu? Masa lo nggak mikirin gitu? Kayak gampang banget kita dibakar sama perbedaan ras, perbedaan agama, ya kan? Gampang banget tuh digoreng isu-isu itu. Ya let alone LGBT ya. Iya. Ya kan? Terus gimana diskriminasi terhadap perempuan? Bagaimana tuan dianggap lebih tinggi daripada puan? Ya hal-hal itu kan sebenarnya sering kita temui, bahkan di salah satu lagu kami ada yang membahas, ada satu ibu lurah atau camat ya aku lupa lagi. Ya dia terpilih kemudian ditolak oleh warga setempat karena dia perempuan. Wow, aku baru tahu sih. Ya ada di lagu kami judulnya Distilasi. Yang di Hamba Jaring Cahaya ini. Tapi ya ada tuh di berita ada tuh seorang ya udah aja, dan itu terjadi di Jogja. Kita tuh bingung gitu kan ya sebagai orang kayak mau marahnya gimana gitu. Makanya sih ketika aku dengerin lagunya Kakak, aku sonically pertama kali yang kupikirkan adalah ini frustrasi banget sih. Ini kayak there's a lot of frustration di dalam suara-suaranya Kakak, suara-suara Tasyura gitu. Kayak gue nggak tahu lagi harus kemana gitu cerita ini gitu nggak sih Kak? Atau ada hal lain yang muter di kepala Kakak dan teman-teman ketika membuat lagu-lagu ini gitu? Marah sih iya ya, bikin lagu itu bisa sampai diem-dieman. Iya karena nulis lagu kan pasti aku sama Gusti. Iya apa waktu itu ya, Nista Terang itu jadi diem-dieman aja kita bisa seminggu bisa ya berhari-hari lah karena menyerap informasi-informasi itu ya. Atau apalagi kayak yang Aparat yang salah satu lagu-lagu terbaru yang kami rilis juga kan, soalnya sampai datang ke sidangnya, sampai ngobrol sama korban salah tangkapnya. Itu ya karena menyerap begitu banyak amarah, dan itu faktanya memang ada ketidakadilan gitu kan. Ya udah jadinya gitu emang. Iya sih. Tapi kalau dibilang dicari secara ritmis gitu enggak sih. Mungkin sound ada ya, kita eksplorasi gitu, sound gitar. Tapi ya bentuk lagunya, ritmisnya kayak gitu. Iya, kayak ada khasnya gitu. Aku tuh paling distinktif tuh pengulangan katanya yang rata-rata tuh pertanyaan gitu sih, kayak ya itu tadi sih Terang nanyain surgamu yang mana, itu bener-bener kayak I don't catch a lot of word, tapi aku catch itu, dan itu bener-bener kayak agak menggaung gitu di kepala, kayak earworm gitu jadinya. Pertanyaan eksistensial sambil berangkat kerja gitu. Tapi speaking of music ya, kenapa music gitu? Kenapa medium music yang dipilih? Karena kami suka musik, karena bisanya bikin musik mungkin ya. Mungkin kalau aku bisanya dakwah, aku dakwah. I think it'd be a great public speaker sih. Kemarin tuh aku lihat podcastnya siapa ya? Kamu tahu Habib Jafar nggak sih? Oh iya, aku pernah dengar. Iya itu, bener kan ya Habib Jafar yang bener. yang sering ngobrol sama komedian-komedian itu loh. Pokoknya lucu lah ini. Ya dia bilang ya kita harus membuat sesuatu sesuai kemampuan kita gitu. Kalau gue sukanya dakwah, masa gue main musik? Aneh dong. Itu kayak dia nyindir musisi-musisi yang tiba-tiba dakwah deh. Kalau lu main musik, masa lu jadi dakwah kan gak asik gitu kan. Tapi ya, oh ya juga ya. Tapi itu menjawab aja semua
semua pertanyaan orang yang kenapa lewat musik, ya karena gue sukanya musik gitu aja sih. Kayak mau nyari jawaban-jawaban yang apa gitu filosofis atau apa, kayak nggak ada lagi. Emang kalau kita marah ya kepikirannya bikin lagu, pikirannya main gitar gitu sih. Kalau proses menulis Kak, tadi kan Kakak cerita tuh yang bikin biasanya Kakak sama Kak Gugus ya. Nah, kalau proses menulis sendiri itu kan pasti butuh riset, dan tadi Kakak cerita bahkan sampai ke persidangan, bahkan sampai ketemu sama orang-orangnya. Itu tuh biasanya apa yang Kakak tuangkan ketika menulis tuh, prosesnya kayak gimana sih? Proses riset, proses mencari-cari ide untuk sampai akhirnya bisa jadi lagu, itu tuh gimana sih Kak? Kalau ide nggak pernah dicari, muncul aja. Ya konflik sosial kan ada semua tuh di depan mata kita kan ya. Kecuali mungkin kalau kita super privilege gitu ya, mungkin nggak ngerasain, tapi ya sebenarnya lu tinggal keluar rumah, keluar kantor ini aja bentar kan, ya 3, 4, 5 ketemu tuh permasalahan yang ada. Nggak pernah dicari sih kalau itu. Cuman kalau upaya memahami ya, atau nyari perspektif lain gitu, itu mungkin yang lama. Terminimal kan kita baca berita, lihat interview dari pihak ini, dari pihak itu, nyari kalau bisa dapat LP ya dapat ya, dokumen-dokumen laporan polisi gitu juga kadang membantu sih. Tapi ya itu ya palingnya kalau soal riset yang susah kan kadang jaga jarak sama kasusnya atau sama isunya gitu. Kalau jaga jarak nih Kak, ngomongin jaga jarak, apalagi Kakak ngomongin di kasus ini ya, kasus hukum kan rata-rata ya. Kakak juga tadi bekerja di LBH kan ya sekarang? Ya sampai hari ini masih. Tapi ini sih Kak yang aku mau tanyakan, approach Kakak sebagai musician, of course civil society pasti beda ya. Ketika kita nggak approach suatu kasus antara musician dan civil society. Menurut Kakak frustasi yang Kakak rasakan apa ya, kayak apakah ada sesuatu yang nggak bisa di-deliver ketika misalnya Kakak ada di LBH gitu, yang akhirnya tersalin di dalam music? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Apa yang Kakak lakuin gitu? Apakah sempat ada kayak titik dimana kayak this isn't enough gitu atau? Oh, kalau enough ya, emang udah pasti nggak cukup sih, karena kayak ya, musik kan nggak bisa jalan sendiri juga. Dia punya porsinya buat sampai di mana sih, bikin orang aware mungkin, bikin orang jadi mau engage sama isunya mungkin. Tapi ya dia harus berjalan beriringan juga sama ya musisinya sendiri, mungkin bisa berjejaring, bisa nongkrong sana sini, bisa membuat karyanya jadi hal yang lain lagi. Tapi kalau emang pertanyaannya adalah this is not enough gitu ya, itu akan selalu muncul sih. Nah, tapi apalagi selain terang ya, Agni itu waktu aku dengerin, aku langsung, itu kan soal kasus KS di UGM. KS di UGM. Kebetulan ya meskipun bukan UGM ya, kita juga sempat mendampingi kasus di universitas juga. Dan itu kerasa banget sih Kak frustasinya sama entitas-entitas di sana. Nah, sebenarnya aku tuh mau nanya ini juga, kan Kakak tuh ketika bikin musik, of course never enough is always a feeling gitu ya. Tapi I think Tashura itu sangat groundbreaking. Apakah ketika misalnya Kakak perform atau apa, pernah nggak sih dapat message dari fans atau dari stakeholders atau dari mana gitu yang bilang bahwa your music actually opened my eyes, my views gitu, seperti itu, kayak gitu-gitu Kak? Pesan-pesan positif gitu ya? Ya, it doesn't have to be positive, ya, tapi kayak uplifting lah. DM sih biasanya ya. Yeah. DM Instagram setelah kita manggung gitu. Banyak. Atau dari fellow musicians. Itu ada, tapi yang memorable tuh justru yang negatif-negatif kan ya. Kalau yang positif kan kayak, oh iya teman kita banyak ternyata banyak yang sama-sama resah gitu. Oke, nice. Let's go on. Yang kayak nggak boleh bawain lagu ini, nggak boleh bawain lagu itu. Oh, ada Kak? Oh ya ada dong. Dari panitia gitu dikasih tahu? Iya. Atau ya udah dibiarin aja, terus lagunya di take down dari YouTube-nya.
Ya ampun. Se-interview-interviewnya, karena aku tadi mention kasus KS di UGM gitu. Oh, ternyata nggak boleh nyebut nama lembaga. Itu apakah sering terjadi atau sometimes atau gimana? Ya 2-3 kali ada lah ya. Tapi kan media-media besar biasanya. Itu sih apa namanya kayak censorship gitu ya, kayak Iya. restriction gitu ya. Tapi kayaknya itu juga self-censorship sih, bukan yang terus. Ngerti nggak sih sebelum itu jadi masalah, kita take down aja. Oh, preventif gitu. Iya, rasanya sih gitu ya, walaupun aku nggak pernah klarifikasi ya. It sucks sih, kayak susah-susah, kayak kita tuh for everything gitu kan dalam satu performance, terus dihapus gitu aja, kan kesel ya. Ngomongin soal experience nih, Yes. sebagai musisi yang mana menyuarakan suara-suara ya kondisi sosial saat ini, kakak tuh ngelihat our current society tuh kayak gimana sih kak, Indonesia in general gitu? Gimana ya? Mungkin karena aku living as trans ya, jadi kekerasan kan hari-hari nih kita hadapin. Minimal banget kan apa namanya, verbal abuse. Tapi kadang ini cerita pengalamanku ya. Mungkin nanti kalau kamu tanya Gusti atau Dita, mereka punya pengalaman yang berbeda. Tapi kalau aku, ya spektrumnya lebar sekali aja. Emang ada yang peduli banget, tapi ada juga yang kok kayak di era arus informasi yang semudah ini ya, kayak kalau nggak ini ya, kayak nggak pernah baca atau emang nggak peduli ya sama, how do I say this? Ya inilah perilaku diskriminatif lah. Tapi ya itu sih rasanya. Karena kalau ditanya ada harapan apa enggak, ya namanya harapan harusnya ada ya. Tapi kan dengan mudahnya kita mengakses informasi gitu ya, justru jadi kepecah-pecah gitu rasanya. Jadi buat fokus ke isu-isu tertentu atau peduli sama masalah tertentu juga, ya ngapain sih gitu. Kalau dulu zaman SD dulu ngapain? Ngapain ya? Aku pakai tas mini. Maksudnya dapat informasi itu dari mana? Oh, dari ini Jawa Pos. Koran, Iya. koran temen, Iya. TV, Iya. sama gitu. Tapi kalau sekarang kan kita one click away from almost everything, Oh. ya kan. Terus Iya. kalau masih ada aja orang yang nggak peduli gitu, misalnya nggak sensitif atau ya keberpihakannya begitu ya. Oh iya sih. Ya kalau tadi ngomongnya anak mudanya punya ini nggak ada harapan ya, atau nggak ngerti juga sih. Kok masih ada ya di zaman sekarang orang kayak gini ya. Selama kakak mendigest informasi di media sosial, sekarang kan tren-tren misinformasi, tren penggirian opini, itu tuh kayak kental banget nggak sih sekarang, apalagi dengan teknologi yang ada dan preferensi orang-orang juga, itu kerasa banget kan ya. Gimana sih kak, kayak sosial media atau tren atau diskusi yang terjadi di sosial media itu menginfluence kakak atau teman-temannya kakak? Apakah itu bagian dari source of inspiration-nya kakak untuk bikin musik atau gimana? Kalau diskusi di media sosial sih jarang ya. Oh, justru jarang kak? Iya, maksudnya jarang mempengaruhi kami juga. Lebih ke ya apa yang benar-benar yang itu terjadi sih, cuman ya lebih ke hal-hal sebenarnya isu-isu lama sih yang lebih kami bahas daripada yang baru-baru gitu. Isu lama tuh maksudnya kayak gimana? Ya kayak ada yang ada di lagu-lagu kami aja. Oke. Justru yang bergerak dengan sangat cepat di Twitter atau di Instagram gitu malah. Ya mungkin karena udah nggak muda-muda banget lagi juga ya. Agak kewalahan yang ngikutin. Iya, kayak ya udah aja gitu. Walaupun ya banyak sih yang intriguing gitu, banyak, tapi ya. Tapi ngomong-ngomong soal ini juga sih kak, ngomong-ngomong soal inspiration, Tasyura kan album terakhir tahun 2019 nih ya. Iya.
kalau nggak salah ada rilis lagu juga kan ya tahun 2020 kalau nggak 2021. Ada. Iya kan. Ada rencana nggak Kak rilis lagu lagi atau kayak gitu-gitu? Rencananya ada. Rencana. Nunggu nih. Ada kok, tunggu ya. Setia kok. Aku mau nanya terkait pembuatan album ini spesifik Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya. Lagu-lagu di sini itu sangat like I said it's very angry, tapi ini juga sangat tematik gitu ya. Kayak ini mengusung banyak banget isu, tapi terutama yang aku lihat isu gender, isu diskriminasi gender. Kenapa 10 lagu ini dan apakah emang urutannya harus kayak gini? Apakah ada story that is trying to be told di sini? Kenapa Agni nomor 1 kayak gitu-gitu? Bisa nggak Kak kayak cerita dikit tuh soal albumnya nih? Agni kan artinya api ya? Iya, itu aku juga notice banget sih. Itu kan nama aliasnya ya? Nama, ya. Ya memang waktu kami dengerin rame-rame gitu, ya dari 9 lagu ini emang ya Agni yang paling mewakili kemarahan satu album ya. Walaupun ya cara yang kami pilih untuk menyampaikan amarah kami di Agni itu adalah menceritakan lagi, menyanyikan kembali situasinya gini. Ngajak orang mikir lagi, emang ini yang lo mau ya? Rasanya waktu itu gitu ya, terus ya udah aja. Tapi emang nggak dicari-cari banget sih waktu milih lagu pertama gitu, kayak dulu masih berlima atau berenam ya, lupa lagi. Tapi dulu emang langsung sepakat aja di Agni. Iya sih, itu lagu yang meninggalkan impresi yang cukup gitu. Begitu denger kayak langsung, itu sih waktu aku dengerin. Kalau Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya ini kan super angry gitu ya kan. Sonically it's female rage. I love that for you and for your band. Tapi di sound berikutnya, is it gonna be the same tone? Is it gonna be this similar feeling of anger and helplessness, atau ada tone yang ingin Kakak ini? Karena kan 2019 ke 2023 dan seterusnya, ini 2023 Kak udahan. Itu kan udah jauh gitu ya. Is there apakah Kakak menyadari ada perbedaan sonically ketika bikin lagu, atau lyricism juga itu ada nggak? Jadi bocoran ya Nindri ya? Oh ya dong. Kalau aku bablas cerita jadi bocoran dong. Sebenarnya kalau lyrical harusnya enggak ya. Lagu-lagu di album pertama ini adalah part 1. Oh, ini part 1. Oke. Jadi ada part 2-nya Kak. Interesting. Aku nggak bilang itu ya. Eksklusif nih guys. Silahkan lanjutkan. Ya gitu, tapi kalau beat, kalau sound ya kita kan explore terus. Nggak ada yang harus sih. Tapi tema, lirik sih kayaknya nggak akan gerak jauh ya. Genre akan selalu explore gitu ya? Harusnya iya ya. Nanti kalau udah off the record aku kasih denger salah satunya. Seneng deh aku Kak. Ngomong-ngomong soal message dan juga tadi kita diskusiin soal lagunya Agni dan juga fakta bahwa lagu itu ditulis karena ya frustration gitu ya. Message yang Kakak inginkan untuk bisa di-deliver secara personal itu apa sih Kak ketika Kakak membuat lagu-lagu ini gitu? Gitu, kayak the type of message that you want to convey ke orang-orang tuh apa sih? Marah ya? Udah pasti marah sih. Circles back to that gitu ya? Iya, terus jujur mungkin ya. Maksudnya kalau emang datang dari dalam hati, harusnya kan tutur atau sikap tuh harusnya nggak perlu hati-hati. Jadi ya bisa aja mungkin ada orang yang emang mengamini kejadian-kejadian diskriminatif gitu ya. Mungkin harus belajar dengan cara itu gitu. Oke. Interesting, very interesting. Karena yang bahaya kan orang di tengah-tengah. Iya. Terus diem aja.
silent Iya, majority. terus jadi oportunis gitu. Iya, Bahaya banget. bener sih. Nggak ada ruang diskusinya akhir. Yang cuman ngikut mana yang Yes. gitu ya. Iya. Ya. Apa namanya? Aku pingin dengerin gitu sih. Menurut kakak, ketika kakak bikin musik, impact apa yang kakak harapkan dari listener-nya gitu sih? Impact apa yang ya? Iya, kayak what do you wish your listeners to feel, atau what do you wish your listeners would react ketika mengeluarkan album ini gitu? What kind of impact do you wish your listeners to impart from your music gitu? Aku percaya sama ini sih ya, sama cinta kasih dan amarah ya. Kalau ya buat bergerak bersama, buat apa ya, mengadvokasi suatu isu gitu ya. Kita kan modalnya pertama cinta kasih dulu tuh. Ya kan kita harus merawat cinta dan kasih yang ke arah yang sama, tapi juga pada hal-hal tertentu juga alangkah baiknya kalau kita merawat amarah yang sama juga. Jadi ya ada apa ya, ada yang dibakar gitu loh ya. Kalau buat melawan status quo, buat melawan struktur yang ada gitu ya, itu kan nggak cukup kayak cinta kasih ya. Iya, sekali-sekali ngamuk nggak sih? Tapi kan nggak bisa tiba-tiba gitu. Ya harus mungkin itu ya. Tapi kalau particular reason atau particular expectation itu nggak ada sih. Tapi mungkin ada harapan itu. Adalah harapan itu. Kayak masa lo nggak marah sih? Atau kan minimal masa lo nggak bertanya sih? Merawat amarah. Iya. Very interesting, merawat amarah. Karena biasanya kan ketika kita marah, kita selalu dibilang, udah maafkan, lupakan. Kayak bakar terus. Oh my god, I love it. You guys should love it. Kayak sometimes it's good to be angry, you guys. Kayak kalau nggak marah, kalau misalnya kita dizolimin, gimana caranya kita bisa? Iya, harus. Ya, sekali-sekali pukul balik lah. Bukan pukul beneran ya maksudnya ya. Jangan pakai kekerasan, tapi ya sekali-sekali backhand smash tuh perlu. Kak Dania, to close the interview, kakak ada last remark gitu nggak sih terkait maybe apa your aspiration soal Tasyura dan musik yang ingin kakak buat ke depannya, atau bahkan kayak kondisi sosial Indonesia in general aja, kayak what do you feel gitu? Ya buat kawan-kawan yang mendengarkan atau menyaksikan podcast ini, jangan antang-antang aja, sekali-sekali ngamuk, sekali-sekali marah, atau marah terus juga nggak apa-apa. Jangan mau diinjak-injak terus, jangan mau dibohongin terus, jangan mau disuruh lembur terus. Iya, oke Kak, kayaknya ini diskusi yang sangat apa ya, meskipun suaranya pelan dan kayak aku deh yang suaranya tinggi banget, tapi diskusinya cukup very interesting. A lot of it discusses anger gitu sih, which I like. I love talking about female rage. Okay. So, oh my god, thank you so much for coming into our studio today. Udah nyempetin waktu untuk ngobrol sama aku tentang female rage, tentang situasi di Indonesia, dan tentang kayak experience kakak sebagai musician and campaigner. Oke semuanya, terima kasih banyak juga udah tune in di Kita Bikin Paham episode 7. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!